Halo, welcome to the fourth vlog. Nah, untuk vlog kali ini aku akan bahas tentang persiapan tes CPNS sekaligus pengalaman aku mengikuti tes CPNS untuk formasi bidan tahun 2021 dengan latar belakang D4 kebidanan. Jadi jabatannya sekarang adalah bidan ahli pertama. Nah, banyak banget DM yang masuk ke Instagram aku nanyain tentang gimana ya persiapan yang bagus untuk tes CPNS, atau kemudian kursusnya di mana bagusnya ya, atau kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang materi-materi yang keluar pada ujian SKB. Nah, di sini aku akan bahas semuanya lengkap, dan teman-teman silahkan di-subscribe dulu karena aku mungkin akan banyak banget share tentang kebidanan, baik itu tentang pekerjaan di puskesmas, rumah sakit, atau di kampus kebidanan, dan kemudian membahas tentang the life of CPNS as a bidan juga gitu. Nah, oke, kita masuk dengan tahap persiapan yang pertama. Nah, untuk persiapan kita kan ada beberapa tahapan ujian ya. Yang pertama itu ada ujian administrasi, yang kedua ada ujian SKD, yang ketiga ada ujian SKB. Nah, kebetulan untuk ujian SKD aku mendapatkan peringkat pertama, dan untuk SKB juga peringkat pertama untuk jabatan bidan ahli pertama ini. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat pengalaman aku ini sebagai point of view aja. Ada yang bisa diikuti, ada yang mungkin nggak bisa diikuti, tapi mungkin bisa menjadi insight untuk teman-teman mengikuti tes CPNS berikutnya. Oke, kita dari persiapan dulu ya. Nah, administrasi, kebanyakan orang-orang yang gagal di administrasi itu adalah orang-orang yang tidak mempersiapkannya dengan benar-benar matang. Artinya ada yang buru-buru aja untuk nyiapinnya. Misalnya H-7 dari kita harus submit persiapan dokumentasi, itu teman-teman baru nyiapin bahannya. Ternyata STR-nya nggak ada yang legalisir cap basah, atau ada yang ijazahnya itu belum dilegalisir. Ada juga yang mungkin nggak punya APN padahal instansinya memiliki persyaratan APN gitu. Jadi persyaratan administrasi itu udah harus sebenarnya disiapin jauh-jauh hari sekali. Nah, mungkin sebelum menyiapkan administrasi yang perlu kita perhatiin mungkin memilih formasi ya. Mungkin ini juga yang bikin banyak teman-teman galau gitu. Karena banyak yang bilang ambil aja di tempat yang jauh supaya peminatnya sedikit gitu, atau ambil aja di tempat yang kayaknya nggak terlalu banyak peminatnya gitu loh. Tapi masalah peminatan ini itu sebenarnya sangat subjektif sekali sih. Di angkatan aku banyak banget orang yang ambil ke ujung daerah, itu ada daerah yang sangat terpencil ya, tapi ternyata peminatnya juga banyak banget di situ. Nah, kayak aku ambil di salah satu puskesmas yang nggak terlalu populer istilahnya di antara kami, tapi ternyata dari seluruh kabupaten di sana peminatnya yang paling banyak di tempat aku. Jadi kami yang diterima hanya 7 orang, tapi pendaftarnya itu banyak banget, ratusan, lebih dari 500-an gitu, dan yang terbanyak di kabupaten kami gitu. Jadi bukan patokan juga ini populer, ini jauh gitu, nggak patokannya nggak seperti itu. Teman-teman memilih formasi itu sesuaikan aja dengan banyak hal. Jadi banyak hal ya, mungkin tunjangan juga harus diperhatikan, kemudian juga lokasi diperhatikan, tupoksi yang akan teman-teman jalankan itu diperhatikan. Dan kalau semuanya rasanya udah sesuai, ya udah take a risk aja, ambil formasinya kalau menurut aku, dibandingkan teman-teman mempertimbangkan ini itu yang pada kemudian hari ternyata nggak sesuai dengan passion teman-teman, nggak sesuai dengan tupoksi teman-teman, nggak sesuai ternyata dengan goals atau visi teman-teman ke depan. Jadi untuk memilih jurusan atau formasi, pertimbangkan dulu semua hal itu ya. Jangan FOMO. Teman kita bilang, oh di sini dikit nih peminatnya, oh ternyata di sana banyak peminatnya gitu. Jadi nggak usah pikirin peminat, siapin dulu aja kualitas dirinya, oke? Nah, kita lanjut ke persiapan administrasi. Udah oke nih, nanti kira-kira aku ambil formasinya di puskesmas atau di rumah sakit nih, udah fix nih ya. Tinggal milih puskesmas aja atau tinggal milih rumah sakitnya yang mana aja nanti ya. Nah, kemudian kita baru masuk ke tahap persiapan administrasi. Seperti yang aku bilang tadi, sekarang kan lagi nggak ngapa-ngapain nih, atau maksudnya hanya melakukan aktivitas daily aja, nggak ada kehektikan apapun dalam mempersiapkan dokumen apapun. Jadi boleh banget diangsur dari sekarang, anterin ijazahnya, anterin transkripnya, anterin STR-nya, anterin juga mungkin kalau kakak KTP sekarang nggak perlu legalisir lagi, atau mungkin yang belum ambil APN boleh ambil APN dulu, karena kebanyakan sekarang instansi udah mencaratkan APN atau BTCLS gitu, boleh silakan diangsur dulu. Yang misalnya STR-nya masih pengurusan, dipercepat pengurusannya gitu, bisa kita selesaikan dari sekarang. Nah, yang perlu itu oleh bidan untuk syarat administrasi itu jelas ya, ijazah, transkrip, kemudian juga STR yang utamanya, kemudian juga beberapa
mensyaratkan APN, beberapa mensyaratkan TOEFL, tapi di instansi aku kebetulan yang 2 ini nggak ada. Kemudian ada surat persetujuan, kemudian surat komitmen untuk tidak pindah tempat kerja selama 10 tahun. Nah, itu aja. Jadi kalau SKCK dan lain-lain itu nanti ketika teman-teman udah lulus dan menyiapin berkas untuk selanjutnya itu baru ada SKCK. Di awal-awal ini kita belum perlu SKCK, jadi nggak usah diurus dulu deh kalau misalnya belum ada ultimatumnya atau persyaratannya seperti itu. Atau nanti kalau misalnya memang ada, untuk SKCK sebenarnya pengurusannya lebih cepat gitu dan tersebar di banyak tempat. Beda cerita dengan pengurusan ijazah dan STR. Biasanya kalau di satu provinsi itu cuma ada beberapa kampus dan ada banyak banget lulusan kebidanan. Kalau misalnya nggak disiapin dari sekarang, kalau misalnya hanya 30 hari sebelum orang tes, itu biasanya hektik banget, numpuk banget tuh ijazah sama STR. Nanti banyak yang nggak selesai, banyak yang belum bisa diambil. Nah itu kan menyulitkan dan bikin stres teman-teman sebelum ujian atau mempersiapkan diri kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau misalnya ijazah dan transkripnya yang dilegalisir cuma tinggal 1 atau 2, ya udah go aja deh, anterin sekarang dan urus sekarang kayak gitu. Jadi nanti bisa mengambil yang udah selesainya dan pada saat tes tinggal masukin aja dan nggak perlu ribet lagi. Untuk administrasi berarti dan teman-teman harus siapin dari sekarang, oke? Nah lanjut ke persiapan SKD dan SKB. Untuk SKD dan SKB sebenarnya juga harus disiapin jauh-jauh hari banget. Gak perlu di hari-hari deket ujian, karena biasanya deket-deket ujian itu anxiety kita, tingkat stres kita itu lebih tinggi. Jadi kita dalam hal menghafal itu nggak terlalu bisa fokus gitu pada beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang memang di saat-saat terjepit dia baru bisa menghafal, tapi menurut aku untuk ilmu yang dapat bertahan lama di dalam kepala, seperti juga teori yang kita tahu dari teori memori ya. Jadi kita memang harus belajar itu secara kontinu, karena kemampuan otak kita untuk menyerap informasi itu harus dilakukan secara berulang-ulang atau secara terpapar gitu. Nggak bisa sekali aja terus kemudian kita bisa pas ujian setahun lagi, nggak mungkin. Kecuali kita menghafalnya hari ini, besok kita ujian, itu kita ingatannya masih segar, memori kita masih merekam dengan bagus, itu bisa. Tapi dia akan memudar seiring berjalannya waktu. Jadi makanya kalau misalnya kita belajar terus-terusan, itu tertanamnya lebih jauh memori kita dan kita bisa lebih mindful dan bisa lebih mudah untuk menjawab soal di kemudian hari, karena memang udah jadi udah jadi memori yang cukup permanen di kepala kita kayak gitu. Nah, persiapan SKD kita bisa belajar materi TIU, TWK dan TKP, ketiga-tiganya ini harus dipelajari. Kadang-kadang kita karena ada rumor ya TKP itu sulit banget, nah terus kita fokusnya ke TKP aja. Enggak, ketiga-tiganya ini bobot nilainya juga sama-sama tinggi, jadi ketiga-tiganya harus dikuasai ya teman-teman ya. Bagi aja waktu belajarnya dan nggak usah terlalu terlalu dipaksain, misalnya hari ini sampai bulan depan harus TIU aja, kemudian bulan selanjutnya TWK aja, bulan selanjutnya TKP aja. Jangan seperti itu, karena itu pasti bakalan bikin teman-teman jenuh dengan materi yang sama dan kemudian motivasi untuk belajarnya makin menurun. Ya udah, kalau misalnya hari ini mood untuk belajar TWK, belajar TWK. Besok nih mood untuk belajar TKP, belajar TKP. Sumber belajarnya apa? Aku dulu ingin banget ikut kursus, karena teman-temanku yang ikut kursus itu mostly mereka lulus gitu loh, lulus karena memang materi yang didapatkan di tempat kursus yang memang kredibel itu bisa sangat membantu kita dalam memahami materi. Tapi aku karena bekerja di rumah sakit, aku nggak punya waktu untuk kursus. Jadi sumber materi pembelajaran aku yang sangat-sangat membantu sekali itu adalah YouTube. Jadi aku beneran running maraton belajar YouTube dulu pada saat sebelum ujian. Nah, di YouTube itu sendiri sebenarnya banyak banget creator yang udah nge-share ilmunya, yang udah nge-share soal-soal juga. Kalau untuk TIU, TWK itu mendekati banget kalau menurut aku ya. Jadi kalau udah paham pola-pola pembelajaran TIU, jadi yang dihafal itu bukan soalnya, yang dihafal itu pola dia menjawab soal. Misalnya kalau untuk deret hitungan gitu ya, itu gimana aja polanya itu, kalau kita udah menguasainya, itu nanti gampang aja untuk jawab soalnya. Jadi itu yang dipelajari. Banyak banget creator YouTube yang nge-share metode-metode dan tips trik mereka menjawab soal-soal TIU. Jadi bisa banget tuh diikuti metode-metode mereka. Atau ada juga platform website seperti Belajar ID, itu juga bisa, karena di sana ada banyak juga simulasinya, ada banyak juga soal-soalnya dan materi untuk pembelajaran CPNS ini. Sebenarnya kalau untuk search, karena kita sekarang semuanya udah digitalisasi, jadi gampang banget. Lihat aja ya, kalau misalnya di YouTube itu
creatornya sesuai dengan teman-teman, berarti teman-teman bisa mengikuti cara belajarnya. Jangan dipaksain juga, misalnya channel yang ini kata orang bagus tapi ternyata kita nggak terlalu paham atau bukan tipe belajar kita, ya udah kita cari aja yang sesuai dengan kita gitu. Yang penting kita paham. Oke, kalau sambil belajar berarti kursus YouTube, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi, aku downloadnya random aja sih di Play Store. Jadi persiapan CPNS, soal-soal CPNS kayak gitu ya. Itu juga banyak banget loh yang sebenarnya mendekati dan membantu. Cuma sayangnya di aplikasi kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang kurang valid. Tapi itu juga nggak semuanya gitu. Jadi teman-teman bisa juga belajar dari sana. Udah pakai aja semua sumber belajar itu. Nanti teman-teman akan paham, oh di antara sebanyak ini aku paling cocoknya dengan ini. Jadi aku akan fokus belajar di sini. Coba dulu, jangan ngikutin orang, jangan FOMO. Kalau misalnya orang lain mungkin tipenya adalah tipe belajar yang disuapi oleh guru, kita ngikutin mereka untuk kursus, padahal kita lebih tipe orang yang otodidak dan kemudian juga tipe orang yang punya kesibukan padat banget, ya berarti kan nggak sesuai juga gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah untuk persiapan TIU ini itu bisa dilakukan jauh-jauh hari banget, karena kalau udah paham jauh-jauh hari, ini aku belajarnya 1 tahun sebelum aku tes ya, 1 tahun sebelum aku tes. Jadi sebelum tes yang untuk tahun aku ujian itu, aku belajarnya seminggu sebelum itu aja untuk nge-review atau nge-refresh lagi ilmu aku tentang TIU gitu. Jadi aku gitu cara belajarnya. Kemudian ada lagi TWK. Kalau untuk TWK ini dia kan sifatnya memorize kemudian analyze ya. Kalau banyak yang bilang soalnya banyak peraturan-peraturan loh gitu kan. Enggak kok, pada saat aku ujian aku cuma dapat 1 aja peraturan, yang banyak itu malah soalnya analisa. Maksudnya kalau kondisi sekarang ada terjadi terorisme, apa yang harus kita lakukan, kemudian juga gimana cara kita bersikap kalau misalnya ada orang seperti ini. Agak-agak mirip ke TKP kalau aku dapat soal TWK-nya, tapi memang soalnya itu beragam, jadi semuanya aja dipelajari untuk TWK. Saran aku jangan fokus ke satu materi. Kadang-kadang kita takut karena aduh ini aku peraturan ini aku lemah banget nih, aku fokus belajar ke sana. Nggak gitu juga gitu, porsinya disamain aja dengan materi lainnya, karena memang untuk bobot peraturan sendiri itu kan nggak sampai juga berapa puluh persen gitu. Jadi yang lain-lain juga harus dipahami untuk TWK ini. Nah untuk TKP itu nilai tertinggi aku kemarin di TKP. Nah ini terkait dengan kepribadian sih sebenarnya, jadi nggak perlu menghafal teman-teman, tapi mengikuti mana yang paling wise, mana yang paling bijak dari seluruh panduan yang ada gitu, dari seluruh opsi jawaban yang ada. Jadi untuk TKP ini sifatnya lebih ke latihan soal aja. Jadi teman-teman sering-sering bahas soal, oh kalau ini kurang tepat kenapa ya kira-kira, oh ternyata dia nanyain maksudnya begini tapi aku jawabnya seperti ini gitu. Jadi dari latihan-latihan soal TKP itu akan sangat membantu juga, sama juga belajar memahami nilai-nilai kepribadian ya, norma-norma juga itu membantu banget gitu. Nah untuk proses seleksinya itu kita ujian administrasi dulu atau tes administrasi, lengkapi bahan, kemudian hasilnya keluar 1 bulan kemudian. Nah teman-teman biasanya di sini kita seringnya, apalagi kalau baru tes CPNS, kita sering stres nungguin hasilnya. Aduh ini aku ada kesalahan kemarin, kayaknya tahunnya aku bikin 2022 tapi aku tesnya di 2023. Aduh aku kemarin rasanya untuk tanggal lahir aku bikinnya, padahal aku lahirnya di Payakumbuh tapi aku bikinnya itu di Padang kayak gitu. Atau aku lupa nih nanda tangani ini, ada aja kesalahan administrasi itu nanti teman-teman. Tapi nggak usah stres, karena aku juga kemarin ada miss juga, ada kesalahan minor, tapi ternyata itu nggak ternotis sama verifikatornya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kita udah submit, rasanya udah kita cek total persiapan administrasi kita, tapi ternyata masih ada kesalahan, ya teman-teman pasrahin aja dirinya lagi. Karena kalaupun kita komplain atau bilang ke ABK PSDM, mereka bakalan bilang itu udah masuk ke sistem, yang akan ngecek itu verifikator, tergantung verifikatornya yang siapa mau kita hubungin gitu kan, karena kita kan nggak tahu verifikatornya siapa. Nah jadi ya udah, tapi kalau yang kesalahannya yang fatal-fatal ya itu sebaiknya kan dinotis jauh-jauh hari, makanya persiapan administrasi jauh-jauh hari. Misalnya nih STR-nya matinya tanggal 30, kita STR-nya kita daftarnya di tanggal 6 di bulan berikutnya, ya iyalah itu nggak lulus kan, STR-nya udah nggak berlaku. Atau mungkin kita ijazahnya disuruh cap basah, terus kita cuma scan warna terus kita print, ketahuan, ya itu fatal ya. Atau nggak ditandatangani, atau nggak dikasih materai itu apanya, lembar persetujuannya, ya itu fatal. Tapi kalau kesalahan minor, misalnya format suratnya
ada sedikit kesalahan, kata-katanya ada yang kurang, ya menurut aku sih itu nggak terlalu jadi permasalahan ya. Tergantung juga sih verifikatornya meticulous atau enggak. Tapi aku sih ada kesalahan kemarin, tapi ya alhamdulillahnya nggak masalah kayak gitu. Cuma kesalahannya memang kecil banget. Nah, untuk SKD, kalau kita udah lulus untuk persiapan administrasi ya, nanti akan keluar jadwal dan apa-apa aja yang harus kita siapin untuk ujian SKD. Nah, itu diikutin aja. Biasanya persyaratannya itu lebih ke pakaian, kemudian jadwal, kemudian juga apa aja yang harus dibawa gitu. Ya udah ikutin aja prosesnya, teman-teman. Pakai pakaian seperti yang dianjurkan, kemudian datang ke lokasi 1 jam sebelum ujian. Kenapa 1 jam banget? Jangan mepet, karena mungkin ada pemberitahuan mendadak yang akan dikasih tahu, atau mungkin ada persiapan mungkin yang harus kita siapkan, kita harus jemput lagi pulang. Kalau misalnya kita udah mepet, itu kan akan membatalkan atau mengganggu waktu ujian banget ya gitu. Jadi nggak apa-apa kita di sana aja dulu 1 jam, sekalian juga nge-manage stres kita gitu kan. Jadi itu sangat membantu sekali untuk ketenangan kita dalam ujian SKD. Nah, dalam pelaksanaannya SKD ini pas masuk ke ruangan ujian itu kita ada CCTV langsung di depan kita, jadi kelihatan banget kalau ada yang mau curang, itu langsung kelihatan. Jadi jangan pernah berpikir untuk curang, lakuin aja sebisa teman-teman. Nah, nanti akan ada instruksi yang sangat clear di dalam dari orang-orang BKPSDM, dan itu harus kita ikuti. Dan kalau misalnya ada yang ragu, kita bisa langsung bertanya. Pokoknya di dalam itu nggak usah di-stressin. Kita bakalan dibimbing sedemikian rupa sampai prosesnya kita bisa ngikutin ujian. Nah, masalahnya nih di ujian banyak yang ngasih trik atau tips, mungkin kerjain dulu yang mudah atau kerjain dulu yang sulit, atau kerjain dulu ini deh baru ini karena soalnya yang paling susah ini. Banyak yang kayak gitu ya. Menurut aku itu salah satu faktor yang bikin kita jadi insecure banget pas ngerjain soal. Jadi nggak usah pikirin hal itu. Kalau teman-teman udah belajar TIU, udah belajar TWK, udah belajar TKP, kerjain aja dari manapun teman-teman mau. Kalau aku biasa ngerjain soal itu dari TIU. Gini ya teman-teman, kalau untuk TKP itu soal-soalnya itu lumayan panjang. Yang pertama, yang itu udah memakai waktu kita banyak. Kemudian analisa juga. TWK apalagi. Nah, kalau untuk TIU ini soalnya itu hitung-hitungan, kemudian juga sinonim, akronim, itu soal-soal yang bisa langsung dijawab istilahnya dan bisa langsung kita isi. Mungkin ada beberapa soal hitungan yang sifatnya nalar, yang seperti soal matematika bercerita ya, tapi itu nggak beberapa, dan itu bisa kita skip dulu sampai nanti waktunya kita mau ngerjain lagi. Habis TIU baru kemudian aku ngerjain TWK. TWK juga ada beberapa hafalan, jadi bisa lebih cepat. Baru aku lanjut ke TKP yang terakhir. Nah, tapi nilai aku yang tertinggi itu ada di TKP. Di TIU juga hampir sempurna. Nah, yang masalah itu di TWK. TWK aku nggak terlalu tinggi nilainya. Di TWK ini berbanding terbalik dengan ekspektasi. Dulu aku sangat mempersiapkan diri untuk belajar peraturan, ngafalin history itu sejarah ya, sejarah Indonesia, mempelajari Pancasila dan kemudian undang-undang itu secara teoritis. Tapi ternyata di ujian itu lebih banyak ke kasus-kasus analisa. Jadi isu-isu kontemporer yang ada sekarang di masyarakat, misalnya terorisme, cyberbullying, money laundering dan segala macamnya, itu lebih banyak dibahas dan gimana tanggapan atau sikap kita di sana. Jadi agak mirip TKP sih untuk TWK ini. Kemudian ada juga beberapa soal hafalan, tapi nggak terlalu dominan untuk TWK ya. Jadi untuk SKD gambarannya seperti itu untuk ujiannya. Nanti hasilnya bakal langsung keluar ya, kita bisa langsung catat hasilnya. Kemudian di luar kita bisa langsung monitor ke situs YouTube dari BKPSDM kita masing-masing. Nanti bakalan langsung kelihatan rankingnya. Oke? Jadi di sana kita udah tahu nih kita lulus atau enggaknya langsung setelah ujian. Next, lanjut ke SKB. Untuk SKB aku kebetulan bidan ya, D4 kebidanan. Untuk sebelumnya aku itu ambil D3 kebidanan, tapi aku lulusnya cuma sampai SKD. Di SKB aku nggak lulus. Jadi aku udah tahu soalnya untuk D3 dan D4. Kalau untuk D3 itu soalnya lebih bersifat teoritis dan basic. Tapi kalau untuk D4 itu analisis dan soal kedaruratan yang banyak. Jadi aku pas di ujian yang kemarin masih ngafal soal-soal D3 nih. Masih pelajari abortus, imminence, incipiens. Kemudian aku juga mempelajari K1, K4, KF1, KF4, PWS, KIA. Semua itu aku pelajari sesuai soal ujian yang
D3 dulu dan soal-soal yang tersebar di internet. Tapi ternyata soal-soal D4 itu jauh berbeda dengan D3. Jadi pada saat SKB itu aku ngerasa nilai aku cukup rendah ya. Ternyata aku masih yang tertinggi karena banyak banget yang drop nilainya. Mungkin karena memang nggak nyangka dan nggak expect soal D4 itu seperti itu gitu. Nah, seperti apa sih soalnya? Nah, soal-soal untuk kebidanannya itu sifatnya analisa gitu. Jadi aku dapat soal kebanyakan tentang ruang operasi. Kebetulan banget aku ini juga kerja di ruang operasi. Jadi ada beberapa soal yang bisa aku jawab untuk SKB itu. Jadi misalnya gimana nih tahapan gimana aja nih pembagian ruang-ruang yang ada di ruang operasi, yang steril nomor berapa, semi steril berapa, yang non steril berapa, itu dikasih gambarnya, kemudian tentuin mana ruangan yang itu. Ya oke lah, aku punya kemampuan basic tentang OK gitu kan, cuma juga nggak seteoritis itu, jadi juga ada kebingungan-kebingungan dalam menjawab soalnya. Kemudian juga tentang peran dan fungsi bidan. Kalau di D3 kita soalnya mungkin kayak kita ditanyain peran bidan apa di puskesmas, fungsinya apa. Tapi kalau di D4 itu aku dapat soal kalau bidan bertugas sebagai petugas jaga malam, itu apa tugas utamanya. Nah kayak gitulah soalnya. Nah itu yang bikin kita ini benar-benar implementasi berarti ya kayak gitu. Nah bagi yang belum bekerja mungkin bisa mulai dari sekarang lihat-lihat dulu itu tupoksi kita seperti apa di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya macamnya, dan seperti apa implementasi kerja bidan itu sebenarnya. Nah kata orang kalau kita di rumah sakit soalnya tentang rumah sakit, kalau di puskesmas soalnya tentang puskesmas. Enggak, aku ambil formasi puskesmas, soalku tentang rumah sakit. Jadi soalnya seluas itu dan se-wide itu tipenya, jadi nggak usah terfokus ke satu orang atau dua orang. Nah untuk soal-soal yang akan keluar, sebenarnya kalau teman-teman bergabung di grup Telegram itu ada banget FR-FR-nya atau apa ya, cuplikan-cuplikan soal yang udah dilakukan di provinsi lain dan segala macamnya gitu sebenarnya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran-gambaran ya, oh soalnya yang keluar tentang ini ya, tapi nggak pernah ada soal utuh. Jadi FR itu hanya oh ini ya keluar, ini yang keluar kayak gitu aja. Jadi nggak usah bergantung ke FR ya teman-teman ya gitu. Nah untuk SKB 1 bulan kemudian juga bakalan keluar hasilnya, tapi dia juga udah keluar tuh perankingannya pada saat kita keluar dari ruangan. Jadi kita bisa hitung sendiri, kita kan tahu tuh skor teman-teman kita yang lain, dan kita bisa lihat biasanya SKB itu 60%, SKD 40%. Jadi kalaupun tinggi kamu di SKB, belum tentu di SKD, belum tentu kalau kamu lulus sebagai peringkat pertama kalau SKB kamu agak turun. Jadi perbandingannya 60/40. Teman-teman hitung aja sendiri secara matematis. Nanti akan keluar poinnya. Nah, kalau udah lulus SKB, nanti kita akan diberitahu kapan waktunya kita untuk pemberkasan. Baru kita masuk ke tahap pemberkasan. Nah, jadi gitu aja mungkin sharing aku tentang tes CPNS ini, khususnya untuk D4 kebidanan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget drop di komen. Dan jangan lupa subscribe, karena aku bakalan share banyak materi tentang tes CPNS atau The Life of Civil Servant as a Midwife. Terima kasih.